Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita bagi kita semua pada renungan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GPDI Shekinah BSD City, kita kembali meluangkan waktu kita untuk mendengarkan renungan harian GPDI Shekinah BSD City. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan memberikan kekuatan yang baru untuk kita bisa menjalani hari-hari kita dengan semangat, penuh sukacita, dan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, kita mau sama-sama merenungkan ayat firman Tuhan. Pada hari ini saya mengambil tema yaitu My Hiding Place atau tempat persembunyianku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin akhir-akhir ini di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari Indonesia, ada satu atau mungkin ayat Alkitab yang akhir-akhir ini sangat sering dibicarakan, dibawakan sebagai tema firman Tuhan maupun tema renungan. Nah, ayatnya berada di kitab Mazmur pasal yang ke-91. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan boleh baca secara lengkap, ada 16 ayat di dalamnya. Tapi pada renungan hari ini saya coba akan bacakan bagi kita di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3 dari kitab Mazmur pasal yang ke-91. Demikian firman Tuhan: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Nanti jika ada waktu boleh dilanjutkan baca kitab Mazmur 91 ini. Memang isinya cukup relevan dengan keadaan kita sekarang, di mana kita menghadapi penyakit COVID-19 ini yang masih cukup parah keadaannya di negara kita Indonesia ya. Nah, kemudian dari kitab Mazmur pasal ke-91 ini, apa sebenarnya poin-poin yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mau telisik lebih jauh dari ayat yang tadi sudah bersama-sama kita baca. Intinya adalah poin yang pertama, kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk istilahnya menjaga diri kita gitu ya. Kita kadang-kadang berharap orang lain sama seperti kita mau ikut stay at home, nggak jalan-jalan dulu, nggak nge-mall dulu, kemudian mengikuti protokol kesehatan. Tapi nyatanya kan kita tidak mungkin bisa mengendalikan orang lain untuk berlaku seperti apa yang kita kehendaki gitu ya Bapak Ibu ya. Intinya kita tidak bisa mengharap orang lain untuk menjaga diri kita. Pun halnya poin yang kedua, kita juga tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Artinya mungkin kita mencoba perilaku pola hidup yang sangat sehat, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kemudian hidup dengan penuh semangat, optimis, tidak takut dengan pandemi yang sedang melanda. Tapi toh tetap saja kita tetap bisa beresiko. Dalam hal ini misalnya kita amit-amit bisa aja kita terkena virus COVID-19 itu. Contohnya misalnya kita ternyata masih harus bekerja ke kantor, di perjalanan naik transportasi umum ataupun di kantor ternyata kita ada kontak dengan orang yang terpapar virus ini. Nah, toh itu tetap bisa saja mengancam diri kita. Intinya itu kembali ke konsep bahwa kita tidak bisa mengandalkan orang lain dan diri sendiri. Lalu pertanyaannya, siapa dong yang kita andalkan ya? Tentunya kita sudah tahu jawabannya. Kita anak-anak yang telah diselamatkan Tuhan, kita anak-anak yang percaya kepadanya. Kita yakin bahwa satu-satunya tempat kita mencari jawaban, tempat kita bersembunyi istilahnya dari segala kondisi dunia yang sedang dipenuhi ketidakpastian sekarang ini adalah tidak lain kita berlindung di hadiratnya Tuhan. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana sebenarnya the safe place itu, atau di mana sebenarnya the hiding place itu, tempat kita bisa bersembunyi? Jawabannya, dimanapun selama kita bisa menjalin keintiman dengan Tuhan dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan turun untuk memberkati kita. Jadi tidak terlepas di mana lokasinya dan kapan waktunya, sejauh kita bisa membangun suasana di mana kita bisa merasakan lawatan Tuhan turun atas kita. Nah, itulah sebenarnya definisi dari the hiding place atau the safe place kita.
contoh sederhananya, kalau saya Bapak Ibu misalnya ketika saya dalam perjalanan berkendara di mobil menuju kantor misalnya sendirian, saya biasa suka setel lagu playlist praise and worship, saya naikkan pujian penyembahan. Saya juga kadang-kadang bisa istilahnya curhat gitu ya sama Tuhan tentang apa yang sedang saya gumuli saat ini. Saya bisa bercerita, bahkan saya bisa merasakan walaupun dalam perjalanan gitu ya, istilahnya kita tetap masih konsen nyetir, tapi tetap saya merasakan Tuhan jamah saya saat itu. Nah itulah kita bisa praktekkan dimanapun lokasinya dan kapanpun waktunya. Kita bisa mencari our safe place, our hiding place, dimana kita bisa berlindung dalam naungannya Tuhan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Nah tentunya kemudian hal yang tidak kalah penting adalah ketika kita mencari jawaban kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Satu hal yang paling penting adalah sukacita daripada Tuhan yang menjadi bekal kita untuk melewati hari-hari di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Nah Bapak Ibu mungkin juga udah pernah baca atau pernah dengar ya, jangankan untuk manusia nih, pernah ada penelitian dilakukan sama tanaman gitu ya. Ada tanaman satu toples, kemudian dia tiap hari itu dikasih energi positif, dikasih semangat, dikasih pujian, dikasih hal-hal yang membahagiakan gitu ya, dikasih denger lagu dan sebagainya. Dan kemudian di sebelahnya ditaruh satu tanaman lagi di pot yang sama persis, namun perlakuannya berbeda. Setiap hari dikasih ancaman, ketakutan, energi negatif, kemudian suka dimarah-marahin gitu ya. Nah setelah sekian lama waktu berjalan, dilakukan penelitian, itu kelihatan dari sel-sel mikroskopik tanaman itu, yang sebelah kiri yang pertama itu sel-selnya tumbuh bagus, dia mulai tumbuh tunas baru, daun baru. Tapi yang sebelahnya, waduh, waktu dilihat pakai mikroskop ya, selnya udah banyak yang mati ternyata Bapak Ibu ya. Nah kalau tumbuhan saja bisa seperti itu, maka kita pun manusia, jika hati kita diisi dengan berkat karunia sukacita daripada Tuhan, kita merasakan bahwa ada berkat dari Tuhan yang selalu tercurah bagi kita, nah niscaya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita untuk kita boleh lebih siap menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Itu kuncinya ketika kita mencari jawaban kita kepada Tuhan, kita mencari the safe place dan the hiding place kita kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa karena Dialah segala sumber kekuatan dan berkat bagi kita semua. Nah kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di Mazmur 91, saya ambil satu ayat lagi di ayat yang ke-15 yang berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan. Jadi tidak hanya Tuhan akan menyertai kita, Dia akan meluputkan kita dari segala masalah, bahkan Dia akan memuliakan kita. Sungguh luar biasa Tuhan Allah kita. Gak akan salah kita mencari jawaban dan perlindungan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat yang baru bagi kita semua, dan kiranya kita boleh tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, untuk kita menjalani hari-hari yang ada, tetap bisa memuliakan nama Tuhan kita. Kita akan satu dalam doa. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang Kau berikan. Kembali lagi kami boleh mendengarkan renungan untuk bersama-sama mengambil poin-poin penting untuk kami aplikasikan, sembari kami tetap menjalani hidup dengan hanya berpegang dan berharap kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada lain Tuhan yang dapat menolong kami, hanya kuasa-Mu yang kami harapkan. Senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan, sukacita, dan berkat untuk senantiasa menjalani kehidupan kami dengan penuh optimisme dan semangat. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Berkati aktivitas kami, apapun yang akan kami lakukan, sertai dan kami kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.